Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajijah dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang 3 pertemuan ke-9, 10, dan 11 mengenai sistem akuntansi manual, pembukuan dan komputerisasi, serta perusahaan dan statement keuangannya. Sistem akuntansi manual dan komputerisasi. Siklus akuntansi merupakan pengaplikasian dari pengertian akuntansi sebagai salah satu seni dalam tahapan melakukan pencatatan, pengelompokan, serta pelaporan atas transaksi keuangan dari suatu organisasi. Siklus akuntansi manual: bukti transaksi, jurnal transaksi, buku besar, neraca lajur, jurnal penyesuaian, neraca saldo, laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo awal periode. Berikut adalah kelebihan sistem akuntansi manual serta kekurangan sistem akuntansi manual. Selanjutnya, sistem akuntansi komputerisasi. Komputerisasi akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola transaksi dan sekaligus untuk melaporkan keuangan. Berikut kelebihan komputerisasi dan kekurangan komputerisasi. Cara kerja komputerisasi akuntansi: otorisasi, transaksi, database, dan laporan keuangan. Berikut contoh sistem komputerisasi penjualan. Selanjutnya, contoh sistem komputerisasi laporan laba rugi sederhana. Macam-macam software akuntansi: 1. MIYOB, Microsoft Office Accounting Express, Omega Accounting, Chrishand, dan Accurate Accounting. Selanjutnya, laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja dalam sebuah entitas. Tujuan laporan keuangan: menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik laporan keuangan: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Jenis laporan keuangan. 1. Neraca. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajibannya atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Bentuk-bentuk neraca. A. Bentuk kontrol. Berikut contohnya. B. Bentuk vertikal. Berikut contohnya. Dua. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan dan biaya suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Bentuk-bentuk laporan laba rugi. A. Single step. Berikut contohnya. B. Multi-step.
Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Berikut contohnya. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai kas perusahaan. Dalam penyajiannya, laporan arus kas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Metode pada laporan arus kas. A. Metode tidak langsung. Berikut contohnya. B. Metode langsung. Berikut contohnya. Lima, catatan atas laporan keuangan. Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya, salon. Salon menyediakan jasa seperti luluran, make up, gunting rambut, perawatan kuku, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana sih siklus akuntansi dalam perusahaan jasa? Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap laporan. Tahap pencatatan. Transaksi perusahaan jasa merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Berikut langkah-langkah dalam tahap pencatatan perusahaan jasa. 1. Menyiapkan sumber dokumen atau bukti transaksi. Bukti transaksi atau dokumen dapat berasal dari cek, nota, faktur, memo, serta kwitansi yang diterima setiap mengadakan transaksi ataupun kejadian yang ada di setiap perusahaan. 2. Pencatatan ke jurnal umum. Pencatatan transaksi dalam jurnal dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam bukti transaksi, yang dimana jurnal dicatat secara kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi yang tercantum dalam buku transaksi. Terakhir, posting ke dalam buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut posting. Di dalam buku besar, akun-akun dikelompokkan menurut golongannya seperti akun neraca atau akun real dan akun nominal atau akun laba rugi. Tahap pengikhtisaran, di mana terdapat beberapa tahapan dalam tahapan tersebut. 1. Menyusun neraca saldo. Data neraca saldo berasal dari saldo sementara buku besar. Neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja. 2. Membuat ayat jurnal penyesuaian. Terkadang suatu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam laporan ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal dengan sebenarnya. Setelah menyelesaikan ayat jurnal penyesuaian, kita harus membuat kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan selama satu periode akuntansi. Karena berfungsi mengetahui perkembangan perusahaan, maka kertas kerja berisi semua laporan yang terjadi, di antaranya neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Setelah menyusun kertas kerja, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal, price,
ikhtisar laba rugi supaya tidak terjadi perhitungan ulang di periode berikutnya. Dan yang terakhir adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk menentukan apakah akun buku besar tersebut telah seimbang untuk memulai kegiatan pada periode berikutnya. Langkah ini berhubungan pengambilan ayat jurnal penyesuaian tertentu atau jurnal pembalik. Tahap yang terakhir adalah tahap laporan. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dalam proses akuntansi. Tahap laporan, adapun tahap yang terdapat dalam laporan ini adalah laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan memiliki unsur-unsur yaitu 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi seluruh akun nominal yaitu pendapatan dari beban dari perhitungan antara pendapatan dan beban akun yang diperoleh, laba atau rugi perusahaan. 2. Laporan perubahan modal. Laporan ini memiliki unsur-unsur yaitu modal awal, sisa laba rugi perusahaan, FRIF, dan modal akhir perusahaan. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah laporan yang berisikan posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.